adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran tematik kelas 5, tema 5, subtema 1 yang berjudul komponen ekosistem. Nah, kali ini selain materi, kakak akan melengkapinya dengan latihan soal sesuai dengan materi yang kita bahas kali ini. Nah, sebelum ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama pengertian dari lingkungan, yang kedua bagian dari lingkungan, yang ketiga interaksi biotik dan abiotik, yang keempat pengertian ekosistem, dan yang kelima ada susunan ekosistem. Nah, hari ini kita akan membahas 5 subtema tersebut dan kita akan belajar soal dan jawabannya sekaligus. Dimulai dari yang pertama, tentang pengertian lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu tempat tinggal ataupun makanannya. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, baik itu hidup ataupun mati. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, tempat tinggal itu mati dan yang hidup ini biasanya digunakan untuk memenuhi makanan, kebutuhan makanannya. Oke, kita lanjut. Nah, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau yang biasa kita sebutkan dengan biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. A di sini ini artinya adalah tidak. Jadi, kalau biotik itu hidup, kalau abiotik itu berarti tidak hidup. Nah, kalian coba fokus ke gambar yang ini dulu. Ini ada matahari, ada air, ada angin, ada batu. Nah, bagian lingkungan yang tak hidup itu terdiri atas gambar ini: cahaya matahari, air, udara, tanah, batu, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang hidup atau biotik itu yang digambar ini ya adik-adik. Ada pohon, hewan, ada apa lagi nih, ikan. Nah, bagian hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi adik-adik sudah bisa membedakan kan yang biotik dan abiotik. Biotik itu seperti tumbuhan, hewan, seperti itu. Kalau abiotik seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Untuk interaksi biotik dan abiotik, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan. Jadi, antara abiotiknya ini saling berinteraksi ya. Ada cahaya, udara, air, tanah berinteraksi untuk mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Nah, kalau yang ini tadi interaksi antara abiotik dan abiotik. Nah, kalau cahaya matahari dan tumbuhan ini interaksi antara abiotik dan biotik untuk membuat makanan. Nah, air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Gitu ya adik-adik, sudah tahu kan interaksinya antara abiotik dan biotik. Nah, kalau adik-adik mau contoh interaksi biotik dan biotik, itu ada hewan memakan tumbuhan. Itu adalah salah satu contoh interaksinya. Kita lanjut. Nah, ini air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup
di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya di dalam tanah. Jadi saling berinteraksi mereka antara biotik dan abiotik. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang ekosistem, tentang lingkungan, baik itu biotik dan abiotik, sekarang kita akan mempelajari tentang ekosistem. Nah, bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan akan saling berinteraksi dan satu sama lain bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup ini disebut dengan ekosistem. Nah, adik-adik tahu kan, tadi kita sudah membahas interaksi tentang abiotik, biotik maupun sebaliknya. Nah, keadaan tersebut yang berlangsung di sebuah lingkungan itu namanya ekosistem. Ekosistem sendiri tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa sih itu pengertian populasi, individu, dan komunitas? Lanjut ke slide berikutnya yuk. Nah, untuk susunan ekosistem yang pertama kan ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Jadi individu itu pasti tunggal atau cuma satu semut, satu kambing, satu burung. Ini contohnya, ini satu burung dan satu kambing. Ini namanya adalah individu. Nah, kalau nanti ada dua kambing, misalnya ini ada satu kambing lagi, itu namanya sudah bukan individu ya adik-adik. Nanti ada pengertiannya sendiri. Kalau sendiri-sendiri seperti ini namanya individu. Untuk tempat individu tinggal itu disebut dengan habitat. Paham adik-adik? Lanjut ke susunan ekosistem yang kedua. Itu ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ingat ya, kalau populasi itu kumpulan yang sejenis. Nah, lihat ini ada sejenis apa? Jerapah. Nah, ini namanya populasi dari jerapah. Jadi ini kan lebih dari satu, ada 4. Nah, ini juga ada populasi ikan koi ya adik-adik. Sudah bisa membedakan kan antara individu dan populasi. Kalau individu itu cuma satu jerapah tok, satu jerapah dan satu ikan koi. Tapi kalau populasi itu ada lebih dari 1, 2 pun itu sudah bisa dikatakan dengan populasi. Lanjut. Untuk komunitas adalah kumpulan dari populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, ini ada komunitas padang rumput. Jadi di sini itu bukan hanya satu populasi tapi beberapa populasi. Ini ada zebra. Ini ada banteng. Terus ini ada populasi dari rumput seperti itu. Jadi kumpulan dari beberapa populasi itu dinamakan dengan komunitas. Gitu ya adik-adik? Sudah bisa membedakan kan antara lingkungan biotik, abiotik, individu, populasi, dan komunitas. Oke, kalau sudah bisa membedakan, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sebutkan komponen abiotik dan biotik yang ada di gambar. Kita mulai dari abiotik terlebih dahulu ya. Kakak tulis di sini ya. Abiotik ada apa aja adik-adik? Matahari, air, tanah, udara, dan batu. Oke. Lanjut yang biotik. Biotiknya ada apa aja adik-adik? Kalau kakak kurang menyebutnya, kalian bisa menyebutnya di kolom komentar ya. Ada pohon, ada kerbau, ada ikan, ada kura-kura, dan seterusnya. Adik-adik bisa menuliskan di bawah ya, di kolom komentar.
Yang kedua, sebutkan 3 jenis individu yang ada pada gambar. Nah, individu tadi gimana? Yang satuan. Nah, ada kerbau. Ada apa ini? Kura-kura. Ada kata. Gitu ya adik-adik. Ingat ya, kalau individu itu jumlahnya hanya 1. Lanjut, apakah dalam gambar ada populasi? Jika ada, sebutkan. Ada dong, populasi tadi gimana? Makhluk hidup sejenis yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi ada populasi apa ini? Ini kepiting sungai. Kepiting, ada ikan juga. Gitu ya adik-adik, ada pohon juga. Lanjut, di soal yang terakhir, komunitas apa yang ada di dalam gambar? Komunitas apa ini adik-adik? Padang rumput bukan ya? Bisa komunitas sungai. Daerah sungai. Oke, alhamdulillah materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan soal-soalnya juga sudah terjawab. Kalau adik-adik suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan kalau adik-adik suka sekali dengan materi-materi yang seperti ini, kakak akan update video yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!